Haleluya, puji Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Zakaria lagi. Masih terusan dalam pembacaan, gerakan membaca Alkitab rutin setiap hari kita. Zakaria 10 ayat yang pertama dikatakan, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Haleluya, puji nama Tuhan. Kitab Zakaria ayat yang kita baca, maka kita bisa belajar satu hal, yaitu mintalah sesuatu kepada Tuhan. Dalam hal ini, mintalah hujan kepada Tuhan. Karena hujan, karena berkat, itu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat hujan. Tuhanlah yang membuat mujizat. Mintalah berkat, mintalah mujizat kepada Tuhan. Karena memang Tuhan adalah sumber berkat, sumber mujizat, sumber segalanya. Bukan kepada yang lain kita minta. Kenapa? Ayat yang kedua berkata, sebab apa yang dikatakan oleh terafim, bicara tentang berhala, dewa-dewa berhala, adalah jahat. Dan yang dilihat oleh juru-juru tenung, peramal, dukun, orang pinter, atau apa namanya ya, adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka, juru-juru tenung dan terafim itu, adalah hampa. Jadi jahat, dusta, hampa. Serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Sia-sia, hampa, dusta, jahat, najis di hadapan Tuhan, kekejian di mana Tuhan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran. Bangsa yang suka minta kepada terafim, juru tenung, orang pinter, peramal, dukun, berhala, berkeliaran liar seperti kawanan domba dan menderita sengsara. Ujung-ujungnya penderitaan, sengsara, sebab tidak ada gembala. Seperti domba yang tidak digembalakan, gak ngikutin apa kata gembala. Tapi gembala agung kita, yang kita ikuti, yang kita minta pertolongan, yang kepadanya kita berdoa, membawa kita kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Wow, berkat yang luar biasa. Dan ayat yang kita baca tadi, Tuhan menjanjikan hujan lebat kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Benarlah firman Tuhan yang berkata, mintalah, maka engkau akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ya, Matius 7 ayat yang ke-7, sempurna. Tuhan ingin kita meminta kepadanya apapun permintaan kita. Asalkan kita tidak bertentangan dengan Tuhan, maka permintaan doa kita dijawab olehnya. Berdoa kepada Tuhan sesungguhnya kita sedang belajar untuk rendah hati. Sebab berdoa kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita memang mengakui bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita, atas alam semesta, atas dunia ini. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak mau berdoa, enggan berdoa, sesungguhnya orang itu sedang sombong, merasa pinter, merasa hebat, merasa luar biasa, merasa nggak perlu Tuhan gitu ya. Dan Tuhan sesungguhnya melarang kita untuk berdoa kepada pribadi lain selain Tuhan. Tuhan melarang itu ya. Tetapi yang ternyata dalam kitab Zakaria itu diceritakan bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda lebih suka meminta petunjuk dan meminta berkat kepada terafim, juru tenung, para peramal dan seterusnya. Ayat yang kedua menunjukkan itu. Padahal apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah hampa, sia-sia, jahat, hampa, tidak ada gunanya, ya. Dan ketika mereka melakukan itu, bangsa Israel, bangsa Yehuda, maka akhirnya bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Ayo koreksi hidup kita sama-sama di hadapan Tuhan. Sudahkah atau pernahkah kita melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel ketika itu lakukan? Minta kepada berhala, tempat keramat, kepada orang pintar dalam tanda petik, kepada dukun, peramal dan seterusnya. Kalau kita pernah berbuat seperti itu, harus bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan.
Iya, bertobat dan putuskan hubungan itu. Lalu kita putuskan ambil keputusan untuk percaya hanya kepada Tuhan. Berdoalah hanya kepada Allah Bapa. Berdoalah hanya kepada Tuhan Yesus. Iya, kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Karena Dia yang menciptakan alam semesta ini, maka Dia sanggup berkuasa penuh atas alam semesta, termasuk iklim, cuaca, musim, dan seterusnya. Zaman Elia, Tuhan sanggup tidak membuat hujan, ya, kekeringan 3,5 tahun ketika Elia berdoa tidak minta kekeringan. Terjadi itu, Tuhan kasih kemarau berkepanjangan 3,5 tahun, ya. Lalu Elia berdoa lagi, minta hujan, Tuhan bikin hujan luar biasa. Di zaman Nuh bahkan, ya, 40 hari 40 malam Tuhan bisa turunkan hujan terus menerus, akhirnya menenggelamkan bumi, semua makhluk hidup dibinasakan kecuali yang ada di bahtera Nuh. Maka berdoalah, mintalah hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah pribadi yang paling berkuasa, maha kuasa. Haleluya. Dan Tuhan menjanjikan hujan berkat, hujan lebat kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Jangan pernah sekalipun kita berpaling dari Tuhan dan bertanya, meminta sesuatu kepada orang lain, kepada orang pintar, kepada peramal, juru tenung, terafim, apapun namanya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, yang mendengar dan menjawab, memberikan yang terbaik doa-doa kita. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Shalom.